Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang. Kalau bisa cukup 4 atau 5. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi yang Rabu 17 September lalu secara resmi diberhentikan oleh Presiden Prabowo, ternyata diam-diam itu sudah mendapat posisi baru. Dan posisi baru ini enak ya, kerjanya nggak terlalu sibuk, tapi imbalannya sangat gede. Apa sih kerjaan seperti itu? Ini kerjaan yang seperti dikatakan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa kerapatnya hanya sebulan sekali, tapi tantiemnya sampai miliaran, yakni sebagai komisaris Pertamina. Hasan Nasbi kan beberapa hari yang lalu itu diberhentikan oleh Presiden Prabowo dan digantikan posisinya ini sebagai Kepala PCO oleh Anggaraka Prabowo. Ini orang lingkaran dekat Presiden yang juga merangkap sebagai Wakil Menteri Komdiji. Namun ternyata, nggak sampai sepekan sebelumnya, ternyata Hasan Nasbi ini telah diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Persero. Ini salah satu BUMN dengan gaji dan fasilitas serta tantiem yang terbesar di Indonesia. Jadi bolehlah ini dianggap sebagai pesangon setelah dia setahun lebih menjadi seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan Nasbi ini kan sebagai Kepala Kantor Presiden dia dilantik oleh Presiden Jokowi itu masa dia tinggal 2 bulan masa jabatannya, yakni pada bulan Agustus dia dilantik, dan ini adalah sebuah lembaga atau nomenklatur baru yang ada di pemerintahan, dan kemudian ini posisinya itu tetap dipertahankan oleh Presiden Prabowo ketika dia melantik kembali kabinetnya. Dan Hasan Nasbi termasuk di antara rombongan anggota kabinet yang dilantik oleh Presiden Prabowo pada bulan Oktober tahun lalu. Sebenarnya seseorang diangkat sebagai komisaris atau apapun, gitu, apalagi kalau kemudian presiden yang mau, karena kan ini presiden ini sebagai kepala pemerintahan pemegang saham di BUMN, kalau mereka mau mengangkat boleh-boleh saja gitu. Masalahnya penempatan Hasan Nasbi sebagai presiden itu bukankah menyalahi janji Presiden Prabowo sendiri yang mengaku akan memangkas jumlah komisaris BUMN. Itu soal yang pertama ya, dengan kaitannya dilantiknya Hasan Nasbi sebagai komisaris Pertamina itu. Yang kedua, apakah pertanyaannya figur seperti Hasan Nasbi memang dibutuhkan untuk memperkuat kinerja Pertamina sebagai sebuah perusahaan migas? Ini penting untuk dipertanyakan karena pemerintah kan sekarang sedang melakukan penghematan efisiensi. Jadi kalau kemudian mengangkat seseorang dan gaji dan fasilitas yang besar, tapi sebenarnya kalau dia tidak sesuai dengan bidang tugasnya, akan ini jadi semacam hal yang mubazir saja. Dan yang ketiga yang saya kira ini juga sangat sensitif, apakah ini penempatan Hasan Nasbi di Pertamina itu semacam tawar-menawar, tukar tambah politis, atau semacam ganti rugi dengan mantan Presiden Jokowi, karena Hasan Nasbi ini kan adalah orangnya Jokowi yang sengaja dititipkan kepada Prabowo untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahannya, makanya dibela-belain dia dilantik duluan sebelum Prabowo itu dilantik jadi presiden. Soal diangkatnya Hasan Nasbi ini dibenarkan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso. Ini dalam pesan tertulisnya kepada media, dia menyatakan begini, mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Bapak Hasan Nasbi ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina per tanggal 11 September 2025. Jadi tanggal 11 September dia sudah ditetapkan jadi komisaris, sementara tanggal 17-nya dia baru dicopot sebagai kepala PCO. Tapi beritanya ini belum menyebar kepada media, baru hari ini ramai di media. Ini artinya Hasan Nasbi menjadi komisaris Pertamina itu 6 hari sebelum dia dicopot sebagai kepala PCO. Pada tanggal 17 September lalu, Presiden Prabowo itu mengumumkan pergantian Hasan Nasbi itu bersamaan dengan pelantikan Menko Polkam, ya Mari Caniago, Menpora Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara BUMN, kemudian Kepala Lembaga dan Wakil Kepala Badan Lembaga. Ini total ada 11 orang yang dilantik oleh Presiden Prabowo.
Kalau kita mengakses situs web Pertamina, nama Hasan Nasbi sebagai komisaris itu telah tercantum. Foto dan juga keterangan tentang biodatanya tertulis, itu paling bawah ini bersama di situ paling atas itu ada Komisaris Utama Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian ada Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, dan Raden Ajeng Sundaryani. Dan di situ ada nama Hasan Nasbi. Dalam riwayat hidupnya di situ tertulis, Hasan Nasbi lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 11 Oktober 1979. Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero berdasarkan keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham PT Pertamina Persero nomor SK 247-09-MBU-09-2025 dan nomor SK.055-DI-DAM-DO-2025 tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Hasan Nasbi lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Dengan begitu kita tahu bahwa ini rupanya keputusan Menteri Negara BUMN. Berarti kalau tanggal 11 itu masih dijabat oleh Erick Thohir, tapi bersama dengan Danantara. Dengan begitu total ada 8 orang komisaris Pertamina. Jumlah ini tentu saja tidak sesuai dengan pidato Presiden Prabowo pada saat menyampaikan pidato tentang rancangan APBN tahun 2026 dan nota keuangan di depan parlemen tanggal 15 Agustus lalu. Jutaan pasang mata menyaksikan Prabowo selain menghapus fasilitas tunjangan dan tantiem untuk komisaris BUMN juga akan memangkas jumlah komisaris hanya 4 orang dan maksimal katanya itu hanya 6 orang saja. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Dari daftar komisaris sebelum Hasan Nasbi itu kan Pertamina tadi sudah memiliki 7 komisaris. Lebih banyak dari yang dikatakan Prabowo, hanya maksimal 6 orang. Nah sekarang malah ditambah lagi dengan Hasan Nasbi jadi 8 orang. Di mana konsistensi ucapan dari Prabowo sebagai seorang presiden? Dan di mana efisiensinya ini kalau kemudian dia tetap mengangkat komisaris yang kita nggak tahu apa urgensinya. Pertamina itu adalah salah satu BUMN dengan gaji fasilitas tantiem yang terbesar di Indonesia. Saya nggak tahu persisnya apakah dia paling besar atau terbesar, tapi jelas dia termasuk yang terbesar bersama dengan BUMN bank-bank misalnya ya seperti BRI, kemudian Mandiri dan sebagainya. Ada juga yang sangat besar itu juga
PT Telkom. Berapa sih gaji dan tunjangan lain-lain dari seorang komisaris Pertamina itu? Ini dengan catatan sebelum dihapus oleh Pak Prabowo loh ya, sebelum dipangkas. Kita juga tidak tahu apakah betul Pak Prabowo sudah memangkas tantiem itu. Karena kalau sekarang saja soal komisaris ternyata katanya mau dipangkas juga nggak dipangkas, malah ditambah gitu ya. Kalau mengacu pada laporan tahunan tahun 2023 Pertamina, remunerasi atau penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan itu terdiri dari gaji, dan kalau untuk komisaris disebutnya honorarium, kemudian ada tunjangan fasilitas, tantiem atau insentif kerja, atau insentif khusus dan insentif jangka panjang. Nah, struktur remunerasi Dewan Komisaris Pertamina itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor per garis hubung 3 garis miring MBU garis miring 03 tahun 2023 tentang organ dan sumber daya manusia BUMN sebagai berikut. Honorarium komisaris utama itu sebesar 45% dari gaji direktur utama. Honorarium wakil komisaris utama sebesar 42% dari gaji direktur utama. Sementara honorarium anggota komisaris lain sebesar 90% dari honorarium komisaris utama. Jadi nggak beda-beda jauh lah ya antara komisaris utama dengan komisaris ini, bedanya cuma 10% saja ini ya. Dan kemudian ada lagi tunjangan hari raya, keagamaan, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan, fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum, dan ini banyak banget fasilitasnya. Nah, berapa uang yang digelontorkan oleh Pertamina itu untuk para komisaris ini per 31 Desember 2023 datanya yang saya baca ya. Itu kalau untuk kompensasi bagi Dewan Komisaris itu sebesar 51.288.000 US dollar atau sekitar 806.558.888.000. Nyebut angkanya aja udah susah ini ya. Nah, kalau dibagi pada waktu itu 7 orang anggota Dewan Komisaris tahun 2023 itu, maka ini setiap anggota Dewan Komisaris itu mendapatkan kompensasi yang sama ini ya, kan tadi selisihnya itu kan 10% saja, ini kita dibulatkan saja, maka nilai penghasilan yang diberikan sebesar 115.222.155.428 rupiah per tahun. Ini kalau dibagi 12 bulan, maka masing-masing kompensasi bagi seorang komisaris Pertamina itu angkanya mencapai sebesar 9.601.846.285 rupiah per bulannya. Kita bulatkan gitu, kira-kira kalau mungkin 9,5 miliar lah, kira-kira seperti itulah ya penghasilan dari seorang komisaris di Pertamina. Ini angka gede banget ya, ini angka tutup mulut ya kalau kita misalnya dipecat dari kepala PCO kemudian jadi komisaris Pertamina, nggak ada rugi-ruginya itu. Karena apa? Karena gaji kepala PCO itu jauh lebih kecil dibandingkan komisaris Pertamina. Kerjanya juga sebenarnya lebih berat harusnya ya kalau difungsikan. Kan waktu Hasan Nasbi menjadi kepala PCO itu kan dia nggak difungsikan sehingga dia kemudian memutuskan mengundurkan diri dan ditolak oleh Presiden Prabowo, tapi sekarang malah ketika dia kembali lagi diminta kembali ke posnya, sekarang malah dipecat gitu, malah diganti. Itu angkanya seperti itu. Jadi gimana kita mau ngomong soal efisiensi ya? Itu soal pertama ya, soal konsistensi dari pernyataan seorang presiden. Yang kedua, apakah dengan latar belakang pendidikannya tadi sebagai seorang sarjana ilmu sosial, ilmu politik, itu dia dibutuhkan untuk memperkuat kinerja Pertamina. Saya kira ini debatable lah karena dia punya pengalaman sebagai kepala lembaga survei, tapi juga pernah kemudian menjadi kepala PCO yang 1 bulan lebih gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ini semacam tawar-menawar, tukar-menukar, dan semacam kompensasi kepada Hasan Nasbi, CQ Joko Widodo karena disingkirkan dari kekuasaan. Seperti saya sebutkan tadi kan, Hasan Nasbi itu bahkan sebelum Jokowi lengser atau 2 bulan sebelum Jokowi lengser, dia sudah dilantik menjadi kepala PCO, sebuah nomenklatur baru yang sebenarnya tadinya nggak ada. Ini kan semacam fait accompli kepada Prabowo, agar nantinya ya Hasan Nasbi dipakai di pemerintahan dan jabatannya yang diinginkan oleh Jokowi tadi sebagai kepala PCO. Soal ini saya kira jadi multitafsir ya, dan tapi sulit untuk membantah hal semacam itu. Apa urgensinya kemudian ketika dia dicopot dari kepala PCO tapi kemudian dia ditempatkan sebagai komisaris? Padahal dengan menempatkan Hasan Nasbi sebagai komisaris di Pertamina ini, Prabowo melanggar ucapannya sendiri. Jadi kalau kita menggunakan parameter pertama, yakni ucapan Prabowo sendiri di depan jutaan rakyat Indonesia yang disiarkan secara televisi langsung maupun channel-channel YouTube, dan kemudian mendapatkan applause yang meriah, bahkan standing applause dari anggota parlemen, terutama DPR, sudah sangat jelas pengangkatan Hasan Nasbi menjadi komisaris Pertamina bertentangan dengan ucapan dan janji Presiden Prabowo sendiri. Padahal kan waktu kemarin Pak Prabowo menyatakan bahwa akan
memangkas jumlah anggota komisaris, kemudian juga menghapuskan tantiem itu, Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roslani menyatakan bahwa pemerintah bisa menghemat angka sampai 8 triliun. Bahkan kemudian Sufmi Dasko Ahmad, ya, Wakil Ketua DPR, yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, menyebut nilainya lebih besar sampai 17 triliun ini. Mungkin yang dimaksud oleh Dasko ini karena termasuk pemangkasan ya. Jadi misalnya dari 8 atau dari 7 itu tinggal 4, ya angkanya bisa sangat signifikan. Tapi sekarang dengan kita jadi bertanya, apakah pemangkasan atau penghapusan tantiem itu sudah betul dilaksanakan sekarang atau belum, atau itu hanya sama seperti halnya dengan untuk memangkas jumlah anggota komisaris, ya ternyata bukannya dipangkas malah ditambah. Jadi ini Pak Prabowo serius lah soal begini ini ya, karena waktu Anda menyampaikan itu orang memberikan applause dan hormat setinggi-tingginya kepada Anda. Tapi kalau kemudian ternyata hanya dalam hitungan, ya berapa ini, nggak sampai hitungan bulan ya, saya kira lebih 1 bulan kemudian Anda melakukan langkah yang berbeda. Kalau tanggal 15 Agustus pidato dan 11 September mengangkat Hasan Nasbi menjadi komisaris Pertamina, berarti nggak sampai 1 bulan ya. Kemudian Anda itu mengambil langkah yang berbeda dengan Anda yang ucapkan di depan jutaan pasang mata rakyat Indonesia, ya ini akan berbahaya. Ini kredibilitas Pak Prabowo dipertaruhkan. Jadi ini bukan hanya semata-mata soal duit yang harus dihemat, tapi yang jauh lebih serius adalah soal kredibilitas seorang presiden yang ucapannya itu harus bisa dipegang dan dipercaya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.